Hello, welcome back to my channel Galuh Larasati dalam mata pelajaran IPS kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang flora dan fauna. Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Yang kita akan bahas pertama kali adalah tentang sebaran flora di Indonesia. Kira-kira ada apa aja sih? Yuk kita simak. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Ini dia gambarnya. Jadi masih terlihat hijau dan rapat ya antar tanamannya. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri suhu udara dan curah hujan tinggi, vegetasinya lebat, artinya tadi antar tanaman itu jaraknya rapat, ditumbuhi oleh pohon-pohon besar, perdu, rumput, dan tanaman parasit lainnya. Hutan hujan tropis terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua ada hutan musim. Ini dia gambarnya. Hutan musim ini setiap musim ini berbeda. Kalau misalnya musim hujan dia daunnya lebat, tapi saat musim kemarau dia daunnya gugur. Maka dari itu dia dinamakan sebagai hutan musim karena kondisinya itu atau keadaannya itu berbeda di setiap musimnya. Nah, hutan musim ini biasanya ditumbuhi oleh pohon jati dan angsana. Nah, ciri-cirinya ini pohonnya biasanya tinggi ya seperti ini nih. Terus juga berbeda dengan hutan hujan tropis, kalau hutan musim ini jarak antar tanamannya ini renggang, jadi tidak rapat seperti hutan hujan tropis. Nah, hutan musim ini biasa ditemui di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, dan Nusa Tenggara. Ini di kampung halamannya Miss juga banyak nih ditemukan seperti ini, pohon jati dan angsana. Makanya kalau misalnya kalian punya kampung halaman di daerah Jawa, biasanya sering nemuin hutan musim seperti ini. Selanjutnya ada hutan bakau atau mangrove. Jadi hutan bakau atau mangrove ini dia sebagai pelindung abrasi pantai dan filter intrusi air laut. Jadi kalau misalnya ada ombak besar bisa dihalang sama hutan bakau atau mangrove ini. Selain itu, hutan mangrove juga berfungsi sebagai habitat berbagai jenis ikan, terutama ikan-ikan kecil ya. Jadi ikan-ikan kecil ini suka hidup di bawah akar dari mangrove untuk menghindari ancaman dari predator. Gitu. Hutan mangrove ini terdapat di pantai timur Sumatera, pantai di Kalimantan, pantai utara Jawa, dan pantai Papua bagian selatan. Ini kalau misalnya kalian sering ke pantai atau pernah ke pantai, biasanya, ke Kepulauan Seribu di Jakarta, ini masih banyak ditemukan hutan mangrove ya, hutan bakau. Salah satunya ada di Pulau Pramuka, ini masih banyak ditemukan hutan mangrove seperti ini. Ada sabana atau savana, jadi ada dua sebutan ya untuk ini. Ini gambarnya, yaitu memiliki ciri-ciri curah hujan rendah. Jadi biasanya hewan-hewan di sini tuh suka bermigrasi atau pindah tempat mencari tempat yang dimana masih terdapat genangan air. Itu masih terdapat banyak air. Biasanya terdapat di daerah datar seperti NTB, NTT, dan Jawa Timur. Ini kalau di Jawa Timur ada namanya Baluran, di Taman Wisata Baluran. Ini bentuknya ini savana, jadi banyak banget hewan-hewan seperti kijang, harimau juga suka ditemukan, bison, dan lain-lain. Lalu ada stepa ini bisa dibilang sebagai padang rumput. Dia ini curah hujannya rendah, walaupun dia padang rumput seperti ini, curah hujannya rendah.
Terus juga dia itu didominasi oleh tanaman rumput, makanya dia disebut sebagai padang rumput. Ini terdapat di Nusa Tenggara, biasa digunakan masyarakat sekitar untuk tempat mencari makan bagi sapi, kerbau, domba, kambing, dan lain-lain. Ini ya, tadi didominasi oleh padang rumput. Lalu ada padang lumut. Ini mungkin kalian baru pernah dengar, tapi padang lumut bentuknya seperti ini, mirip-mirip seperti di film fantasi. Jadi padang lumut itu memiliki ciri-ciri suhu udaranya rendah, artinya dia dingin, dan kelembapannya tinggi. Udah suhunya rendah, terus kelembabannya tinggi juga, itu makin dingin suasana di sana. Terdapat di pegunungan Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Jadi ini didominasi oleh rumput, walaupun banyak tanaman-tanaman lainnya. Jadi kita bahas tentang sebaran fauna di Indonesia. Fauna itu adalah hewan. Jadi kita bahas tentang hewan-hewan apa aja sih yang ada di Indonesia. Jadi, sebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis atau 3 tipe. Yang pertama ada fauna asiatis. Jadi, fauna asiatis itu terdapat di bagian barat Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Biasanya hewannya itu ada orangutan, lalu ada harimau, mau harimau Jawa atau harimau Sumatera, lalu ada gajah, banteng, beruang, badak bercula 2 maupun badak bercula 1. Ada tapir. Nah, ini dia hewan-hewan fauna asiatis. Selain itu juga terdapat rusa. Terus ada apa lagi ya? Masih terdapat anoa juga sih sebenarnya di sana. Gitu. Tipe sebaran fauna yang kedua itu ada fauna australis. Jadi fauna australis ini hidup di bagian timur Indonesia, meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Biasanya disebut fauna australis karena hewan-hewan dari benua Australia biasanya dia bermigrasi nih atau pindah ke Papua ini kan karena deketan. Jadi ada yang dibawa karena perdagangan, ada yang terbang segala macam. Gitu. Nah, hewan-hewannya ada apa aja? Ini ada burung-burung berwarna, contohnya seperti burung cendrawasih. Ini burung paradise bird atau burung surga karena dia cantik banget, bulunya megar. Lalu ada kasuari. Ini di tanduknya seperti ada batok kelapa ya, tapi itu bukan batok. Itu mirip-mirip seperti tanduk. Itu lumayan sakit kalau kenain ke kita. Lalu ada kanguru dan walabi. Kanguru dan walabi ini berbeda. Kalau kanguru walaupun sama-sama hewan berkantung, tapi ini mereka berbeda. Kalau walabi ini badannya lebih kecil, sedangkan bulunya lebih tebal nih. Walabi itu yang ada anaknya nih. Nah, kalau kanguru dia tubuhnya lebih besar, lebih tinggi, kakinya juga lebih panjang, mukanya lebih tirus gitu. Bulunya juga nggak begitu lebat seperti walabi. Tipe sebaran fauna yang ketiga itu ada tipe peralihan. Ini perpaduan antara fauna asiatis dan fauna australis. Jadi hewannya itu ada burung maleo. Ini biasanya fauna peralihan nih terletak di Indonesia bagian tengah ya. Di tengah-tengah nih dia nih, seperti di Sulawesi gitu, Nusa Tenggara. Terus ada selain burung maleo, dia ada apa ini? Komodo.
ada kuskus, atau kalau di Sulawesi ini disebut dengan tarsius. Di Belitung juga disebut tarsius. Kuskus hampir mirip mereka. Terus ada anoa. Jadi berbeda dengan banteng, kalau anoa itu tanduknya lebih ke belakang dan lancip. Terus ada monyet. Ini makaka ya, jadi yang sering dijadikan sebagai topeng monyet. Nggak boleh tuh topeng monyet, jangan sekali-kali kalian tonton, apalagi kalian dukung. Itu penyiksaan hewan, animal abuse. Sekian untuk video kali ini tentang flora dan fauna di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ditunggu ya video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.